Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada yang sedang sakit? Ya. Ada yang sedang nggak mood? Ya. Semuanya sehat dan dalam keadaan mood yang bagus ya? Oke. Saya absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Yang tidak masuk boleh tunjuk tangan. Nggak ada ya? Nggak ada orang ini nggak bisa ya tunjuk tangan. Oke. Saya absen dulu ya. Ahmad Habib. Makasih. Tanyakan keterangannya apa ya, Ahmad Habib ya. Albak, sehat Bak? Dery, Dewi, Dinda, Dinda satu lagi, Dinda Naila ya. Paras, Fiesta, Fiesta, sakit. Henry, oke. Jadi ada beberapa yang tidak masuk karena sakit ya. Oke, kita doakan sama-sama supaya cepat sembuh. Oke. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Sudah kita Sudah sama-sama kita pelajari ya. Ada apa saja? Ini masih rangkaian stoikiometri. Nanti stoikiometri terakhir di air kristal, ya. Nah, ini masih melanjutkan yang kemarin. Baik, yang kemarin kita sudah belajar apa saja? Konsep mol, ya. Rumus empiris, rumus molekul, oke. Apalagi? Pereaksi pembatas. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas tentu saja masih rangkaian dari persamaan reaksi kimia, ya. Masih ada yang belum paham bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia? Atau sudah paham semua? Oke, kalau ada yang belum paham boleh tunjuk tangan, kita ulangi lagi. Sudah paham semua? Sudah. Ada berapa cara kemarin menyetarakan persamaan reaksi kimia? Ada dua cara. Cara apa saja? Oke, pintar-pintar semua. Baik, kita lanjutkan saja ke reaksi pembatas. Perhatikan ke sini, reaksi pembatas. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah kalian diharapkan mampu menentukan reaksi pembatas, ya, dalam suatu reaksi kimia dan menghitung massa atau mol sisa dari zat yang ada dalam persamaan reaksi kimia. Nanti ada mula-mula, bereaksi, dan sisa, ya. Nah, saya ingin kamu membayangkan, ya, ketika kamu membuat donat. Membuat donat itu yang diperlukan bahannya apa aja? Tepung, terus telur, ragi, air ya. Jadi yang paling utama apa? Tepung dan air. Ya, walaupun ya oke lah kita pakai ragi ya. Tapi kita skip yang kalian bayangkan adalah tepung dan air. Waktu apa namanya ngulenin ya? Ya. Bagaimana komposisi tepung dan air? Harus pas atau airnya harus lebih banyak dari tepungnya atau tepungnya harus lebih banyak dari airnya? Komposisinya gimana? Tepungnya harus lebih banyak dari air. Kalau airnya 1 sendok, kira-kira tepungnya 1 kilo cukup nggak? Kurang. Kurang ya. Oke, jadi harus apa namanya? Harus tidak apa? Harus ada ini ya, ukuran ya. Harus ada ukuran. Harus ada ukuran, misalnya airnya harus berapa mili, tepungnya harus berapa gram. Gitu ya. Harus berapa mili, harus berapa gram. Nah, dalam reaksi kimia juga begitu. Ya. Harus ada ukuran dari setiap senyawa-senyawa yang dicampurkan untuk membentuk senyawa baru yang kita kenal dengan persamaan reaksi kimia, ya. Kita lihat di sini.
ya. Eh, yang utamanya adalah persamaan reaksi kimia, ya. Kalian kalau persamaan reaksi kimia pasti, sebentar. Nah, ini ya, ini persamaan reaksi kimia ya. Ada zat-zat sebelum tanda panah dan zat-zat sesudah tanda panah. Kemudian sebelum tanda panah ini disebut pereaksi dan sesudah tanda panah disebut hasil hasil reaksi atau disebut dengan produk, ya. Nah, untuk mendapatkan produk kita lihat di sini untuk mendapatkan produk maka kita lihat ada berapa koefisien NaOH? 2. Berapa koefisien H2SO4? 1. Ya. Ini yang kita analogikan tadi dengan berapa gram tepungnya dan berapa mililiter airnya. Paham ya sampai di sini ya? Baik. Selanjutnya ya. Untuk menentukan tadi koefisien-koefisiennya itu berapa-berapanya sudah kita bahas ketika belajar apa? Penyetaraan persamaan reaksi kimia. Masih ingat nggak penyetaraannya? Masih ya? Oke. Nah, kita aplikasikan apa yang sudah kita dapatkan ke sini. Ya, kita aplikasikan ke sini. Oke, perhatikan baik-baik. Menggunakan persamaan reaksi dalam perhitungan kimia, Ananda yang hebat nggak kalian? Hebat. Ya, untuk menyelesaikan perhitungan kimia pada suatu persamaan reaksi kimia membutuhkan penerapan hukum dasar kimia dan konsep mol. Konsep mol ya, ingat ya konsep mol kemarin sudah kita bahas ya. Langkah umum dalam perhitungan zat dalam reaksi adalah yang pertama, ubah jumlah zat yang diketahui menjadi mol. Ada yang bisa menuliskan rumus kimianya dari mencari mol dari massa? Atau sebutkan saja. GR per MR. Betul? GR per MR. Oke. Oke ya. Kalau dibalik, yang ditanya GR, rumusnya gimana? MR dikali mol. Oke. MR dikali mol. Sudah bisa semua ya. Berarti yang pertama aman. Ya. Kemudian yang kedua, membuat persamaan reaksi setara. Ya. Contoh, H2 plus O2 menghasilkan H2O. Berapa jumlah atom H2? 2. Di kiri, di kanan? Sudah sama? Oksigen di kiri? Di kanan? Bagaimana supaya sama? Kali 2. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Ini dikali 2. Dikali 2 dengan menambahkan koefisien. Kalau sudah begini berarti sudah setara. Oke, sudah paham ya? Kemudian yang ketiga, membuat tabel MBS. Nah, ini dia MBS. Nanti di sini ada mula-mula bereaksi dan sisa. Ya, ini tabel MBS. Ya, mula-mula hidrogen dan oksigen ada molnya. Ya, dalam mol ya. Sementara hasil reaksi belum ada. Ya. Kemudian bereaksi kita harus menentukan pereaksi pembatas. Maka inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke. Kemudian selanjutnya menggunakan perbandingan koefisien sebagai perbandingan mol. Ya. Jadi kalau koefisiennya, berapa ini koefisiennya? 1. Koefisien sebelah kanan kiri. Kiri. Kalau indeks sebelah kanan atau kiri? Kanan. Bisa membedakan mana koefisien dan indeks ya? Oke. Oksigen berapa koefisiennya? 1.
Berapa koefisien H2O? 2. Maka perbandingannya adalah berapa banding berapa? Paham ya sampai sini ya? Nah, 1:1:2 ini bisa disamakan dengan 1 mol H2 sebanding dengan 1 mol O2 sebanding dengan 2 mol H2O. Oke. Paham sampai sini, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita lanjutkan. Ini contoh ya sebelum kita masuk ke reaksi pembatas. Ada Si padatan silikon ini bereaksi habis dengan gas klorin Cl2 membentuk lelehan silikon tetraklorida. Menurut persamaan ini, ya, perhatikan sudah setara ini ya, sudah setara. Kita lihat koefisien Si berapa? 1. Koefisien klorin? 2. Koefisien silikon tetrakloridanya? 1. Perbandingannya berapa banding berapa? 2:1. Oke. 1:2:1. Oke ya. Sudah simpan di otak. 1:2:1. Ini Si-nya. Ada yang punya spidol yang ada isinya? Si ditambah 2Cl menghasilkan SiCl4. 1:2:1. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Ada yang mau bantu saya baca pertanyaan berikutnya? Silakan, boleh. Yang A. Berapa mol gas klorin yang diperlukan untuk bereaksi habis dengan 30 gram silikon? Ya. 30 gram silikon berarti Si-nya 30 gram. Ya. Massa Si 30 gram. Kebayang nggak harus diapakan? Diubah menjadi iya, jangan ragu-ragu, diubah menjadi mol. Selalu itu pasti harus diubah menjadi mol. Untuk mengubah menjadi mol kita memerlukan apa? AR atau MR. Berapa AR Si? 28. Berarti 30 dibagi 28. Satuannya apa? Gram per mol. Ini habis ya. Sehingga hasilnya adalah 1,071 mol. Nah, katanya dia bereaksi habis dengan gas klorin. Perbandingannya adalah 1:2. Ya. Nah, untuk menentukan gramnya klorin, kalian tidak perlu mencari berapa gramnya Cl. Ya, berapa gram Cl2? Ada nggak gram Cl2? Jumlah gram Cl2? Nggak ada. Yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan molnya silikon dengan perbandingan 1:2. Ya. Maka kalau di sini jumlah molnya 1,071 mol, berapa mol Cl2? Nah, perhatikan. Koefisien Cl2 berapa? 2. Dibagi koefisien yang diketahui molnya. Siapa? Si. Berapa koefisiennya? 1. Kalikan dengan molnya. Si berapa? 1,071. Maka didapatlah molnya Cl2 adalah berapa? Kalikan 2,142 mol. Paham nggak sampai sini? Paham? Berapa mol SiCl4? Sama seperti tadi. 1 dibagi siapa yang diketahui? Si. Si-nya berapa? 1. Berarti 1 dibagi 1 dikali. Iya. Atau sama dengan berapa? Iya. Kan sama dia. Nggak perlu 1 dibagi 1 sebenarnya. Kalau di sini 1,071 berarti di sini juga 1,071.
0,71. Itulah yang namanya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kita ulangi lagi. Sekali lagi. Ya. Catat tadi ya di otak ya. Oke. SI 1,071 mol. Berapa mol Cl2-nya? 2 bagi 1 dikali 0,71 mol atau sebesar 2,142 mol. Berapa mol SiCl4-nya? Iya, langsung aja 1,071 mol. Karena perbandingannya 1 sama. Paham sampai di sini? Kalau misalnya kalian ditanyakan apa? Yang ditanyakan misalnya kalau ini kan gampang. Yang ditanya mol silikon tetraklorida ini ya, sudah dapat kan molnya? Kalau pertanyaannya berkembang, berapa masanya gimana? Diubah menjadi massa. Gram sama dengan mol dikali MR. Betul, Albak. Tepuk tangan buat Albak. Ya, keren loh Albak ini. Sebenarnya pinter Albak ini. Ya, ya. Tapi kadang-kadang suka ngantuk ya, Bak ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini ya. Sudah ya. Ini tadi hasilnya. Oke. Nah, kita belum masuk ke reaksi pembatas. Kita lihat reaksi pembatas. Itu apa? Intinya reaksi pembatas adalah ya, dalam persamaan reaksi kimia kan ada mol-molnya tadi ya. Ya, 1,071, kemudian 2,142 ya, kemudian 1,071 ya. Yang namanya reaksi pembatas adalah jumlah mol yang habis duluan. Itu reaksi pembatas. Kita masukkan ke sini. Ya, kita lihat di sini. Ada 2 NaOH ditambahkan 2HSO4 menghasilkan Na2SO4 plus 2H2O. Pertanyaannya adalah menentukan reaksi pembatas, kemudian reaksi sisa, dan jumlah mol Na2SO4 dan mol H2O yang dihasilkan. Diketahui NaOH-nya berapa mol? 1 mol. H2SO4-nya berapa mol? 1 mol. Ya. Gampang banget kalau seperti ini ya. Ya enggak? Ya. Kita lanjutkan ke sini. Kalau sudah ke sini kayaknya kalian nambah bingung ya. Ya. Padahal kan ini cuma saya mempermudah diubah jadi kotak-kotak aja. Sudah setara reaksinya? Sudah setara, Na-nya berapa di kiri? 1. Di kanan. Ya, supaya sama gimana? Kali 2. Oke, saya berikan sini 2. Kemudian O-nya gimana? Bagaimana O-nya? O 2 kali 1 ditambah 4 berapa? 6. Oke. Sekarang kita lihat yang di kanan. Berapa? 4 ditambah 1 sudah dikalikan 2 nih. Ya, 6. Sudah sama? Sudah. Oke. Selesai. Sekarang hidrogen di kiri. Kalikan? 2. Ya. Kemudian tambah? Ya. Berapa? 4. Oke. Di kanan? 2 kali 2. Oke. Sudah sama ya? Belerang? 1. Di kanan? 1. Ya. Oksigen tadi sudah ya? Berarti sudah sama semua? Sama. Tuliskan perbandingan koefisiennya. Ada yang bisa bantu saya menuliskan perbandingan koefisien? Albak. Ayo, Bak. Saya suruh yang pinter lah. Ayo, Bak. Itu lihat koefisiennya aja, Bak. Ayo, Bak. Yeah. Kan kalau salah nanti dikasih hadiah senyuman.
Iya. Nggak ada ini sih. Ada nggak? Dua. Terus? Ya. Ya. Iya, tepuk tangan. Albak pinter. Tadi mallnya masih ingat nggak mallnya? Mall NaOH berapa? Satu, satu mall ya. Ini soal ya. Ini satu mall, di sini satu mall. Nah ingat, mula-mula ya, mula-mula hasil reaksi ini belum ada. Kosong ya. Oke, nyambung sampai sini. Sudah. Nah sekarang kita mana yang habis duluan? Bagaimana cara menentukan yang habis duluan? Itulah yang disebut sebagai apa? Reaksi pembatas. Reaksi pembatas rumusnya apa? Reaksi pembatas rumusnya mol dibagi koefisien. Yang paling kecil itulah sebagai reaksi pembatas. Sekarang kita lihat ada NaOH, ada H2SO4. NaOH sekarang. NaOH. 1 mol ya. Dibagi berapa koefisiennya? 2. 1 bagi 2 berapa? 1 bagi 2. Aduh capek deh. 1 bagi 2. 0,5. 0,5. Yang H2SO4. H2SO4. Berapa mol? 1 dibagi 1. Berapa hasilnya? 1 mol. Siapa yang lebih kecil? 0,5. Berarti NaOH lebih kecil daripada H2SO4. Angka ini diabaikan saja ya ketika masuk ke bereaksi. Angka ini hanya untuk menentukan siapa yang habis bereaksi. Ya. Habis bereaksi berarti nanti mol sisanya 0. Gitu. Ya, habis bereaksi berarti mol sisanya berapa? 0. Ya, supaya 0 NaOH ini berapa mol? Supaya 0 hasilnya. Ini kan 1. Dikurang berapa hasilnya? 0. 1. Berarti di sini 1 mol. Paham? Oke, supaya 0 maka di sini harus 1 mol. Oke, baru nanti kita tentukan berdasarkan perbandingan koefisiennya untuk menentukan mol-mol lainnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan H2SO4. Koefisiennya berapa? 1. 1 dibagi koefisien 2 dikali 1 mol atau sama dengan 0,5 mol. Paham nggak ini maksudnya? Oke, ya. Kita coba lagi Na2SO4. Koefisiennya berapa? 1. Kemudian NaOH-nya berapa? 1 dibagi 2 dikali 1 mol. Kalau ini gimana? 2 dibagi 2 dikali 1 mol. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, ini 1 dibagi 2 dikali 1 mol atau 0,5 mol. Ini karena perbandingannya sama, 2 banding 2, maka di sini juga 1 mol. Oke, selesai sampai sini. Paham sampai sini? Oke, tarik napas dulu. Tahan 5 hari. Ya, maksud saya tarik napas, keluarin. Ya, tarik napas lagi, keluarkan. Oke, panggungnya sedikit lagi ya. Oke, perhatikan lagi, ya. Udah pusing ya? Oke, perhatikan lagi. 1 mol, ya. Ini zat yang bereaksi sebelah kanan dan kiri. Ya, kiri kamu, kanan kamu. Perhatikan. Yang sebelah
kiri ini akan selalu berkurang dalam persamaan reaksi kimia. Ini selalu berkurang. Ini juga berkurang. Yang sebelah kanan karena reaksinya ke kanan, maka ini yang bertambah. Ini bertambah, di sini bertambah. Kemudian reaksi ini nanti ditambahkan ya. Oke. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 0,5. 0,5. 1, ini kan kosong ya. Tinggal turunin 0,5, ini diturunin menjadi 1. Selesai. Alhamdulillah. Jadi di sini nanti kalian menentukan reaksi pembatas. Ya. Selanjutnya tinggal sama kayak kemarin. Kalau misalnya yang ditanya berapa berapa mol H2SO4? Jawabannya adalah 0,5 mol. Siapa yang sisa? H2SO4. Kemudian berapa mol hasilnya dari Na2SO4? Berapa mol? 0,5. Berapa mol H2O-nya? 1 mol. Kalau diminta diubah menjadi gram, bagaimana mengubahnya? Tinggal dikalikan dengan mR. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sudah paham semua? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kalau sudah paham, selanjutnya adalah ya Allah. Tugas. Silakan kalian mengaplikasikan pemahamannya tadi ke dalam LKPD. Mau sendiri-sendiri atau berkelompok? Oke, kita ice breaking dulu sebelum itu. Ya. Oke. Perhatikan. Namanya tepuk 1, 2, 3, 4. Caranya gini, 1, 2, 3, 4. Terus kita ke bawah, jangan kenceng-kenceng ya, nanti kawan kamu di kelas lain terganggu. Pelan-pelan aja, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke kawan kamu, 1, 2, 3, 4. Ke angin, 1, 2, 3, 4. Ulangi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian menurun lagi jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Terakhir 1, 1, 1, 1. Bisa? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu. Ya, masih ada yang terlibat. Oke, oke, ya. Cukup. Kita bagi berempat aja. Oke, ini berempat. Ini dua pindah ke sini. Oke. Yang mana? Dua ini. Yang ini berempat. Ya. Ya, sama depannya. Ini yang satu orang pindah ke sini. Jadi berlima ya. Yang ini jadi berempat. Silakan dikerjakan. Iya, boleh. Boleh berlima. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit ya. Oke. Ada yang sudah diisi? Ada yang udah diisi? Ini enggak usah diisi. Udah. Tinggal ini aja nih. Sama ini. Ya. Ya. Ini udah. Ya. Ya, cuma ini doang yang diisi ya. Yang ini ada titik-titiknya. Nah, ini kan udah di sini. Udah, tinggal yang ini.
ini gak ada koefisien semua kan ini dihapus. Belum. Jadi satu. Enggak ada. Iya kak, satu kan, satu. O-nya ini 3. Ini kan 3. Tulis 2 di sini. Di sini 3. Oh, jadi gitu. Ya. Bisa bak? Insya Allah. Insya Allah. Mantap. Nah ini kan. Udah. Oke, teruskan. Nah, lanjut. Oke. Iya, oke. Dilekatnya mananya? Ibu ini gimana tadi cara nyari perbandingan? Ini kan ini. Pencil Ini, aja, Bu. Bu. Pencil kan? Ini kan K-nya 1, C 1, O-nya 3, ini 2. Gimana supaya sama? 3, sini 2 kan? Ya. Terus dia kan berarti 2. Perbandingannya 2 banding 2 banding 3. Ya kan? Mula. Ini tadi disatu-satuin. Iya. Iya, kan? Nah, ini gram ya. Diubah dulu jadi mol. 24,5. K-nya berapa? 39. CL-nya 35,5. O-nya 48 ya. Ya, tambahin. Dibagi MR ya. Dapat molnya. Sini molnya. Bisa. Kita 30 menit. Oke. Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Ya. Silakan dipresentasikan hasilnya. Ini sudah kan? Sudah, satu aja yang tadi aja ini. Nih. Baru segini. Kalau yang ini, ya presentasikan aja yang udah diisi. Ya, silakan. Ya, silakan maju. Silakan. Ayo maju. Yang dipresentasikan yang udah diisi aja. Yang depan ya. Ya, oke maju silakan. Ya, semuanya. Ya. Ya, boleh silakan. Dibacain aja satu ini aja. Satu ini aja udah gitu ya. Udah. Oke. Sebentar ya, nggak apa-apa ya. Ya, tekan. Dari sini untuk menentukan ini soalnya. Ya. Soal. Salam dulu dong. Ya. Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya, silakan. Satu baris saja ya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan reaksi pembatas, jumlah mol mula-mula masing-masing reaksi dibagi dengan koefisien Na untuk NaOH, mol NaOH per koefisien NaOH sama dengan 1 mol per 2 sama dengan 0,5. Untuk H2SO4 yaitu mol H2SO4 dibagi dengan koefisien H2SO4 sama dengan 1 mol dibagi 1 sama dengan 1 mol. Karena hasil bagi NaOH lebih kecil daripada H2SO4, maka NaOH adalah reaksi pembatas yaitu 1 mol, sehingga NaOH akan habis bereaksi terlebih dahulu. Dan reaksi yang tersisa adalah H2SO4. Setarakan reaksi. Perbandingan koefisien 2 NaOH adalah 2. Terus koefisien H2SO4 itu 1. Na2SO4 koefisiennya 1. 2H2O koefisiennya 2. Mol untuk mol zat mula-mulanya
untuk NaOH2-nya 1 mol, untuk H2SO4 1 mol, dan sisanya belum diketahui. Terus mol zat yang bereaksi itu untuk 2NaOH itu 1 mol, untuk H2SO4 itu 1/2 dikali 1 mol sama dengan 0,5 mol. Terus Na2SO4 itu 1/2 dikali 1 mol sama dengan 0,5 mol. Terus untuk H2 2H2O 2H2O, ya benar. 2/2 dikali 1 mol sama dengan 1 mol. Terus mol zat sisanya untuk NaOH-nya habis, untuk H2SO4-nya 0,5, untuk Na2SO4-nya itu 0,5 mol, untuk 2H2O itu 1 mol. Jadi mol Na2SO4 yang dihasilkan adalah 0,5 mol, untuk H2O-nya yang dihasilkan 1 mol. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, boleh. Oke ya. Jadi, terima kasih sudah maju. Mudah-mudahan yang lain juga nanti ada kesempatan untuk maju. Ya, selesai materi kita sampai sekarang. Sebelum saya akhiri, ya, ada yang ingin merefleksikan. Maksudnya begini, apa perasaan kalian, ya? Sampaikan ke saya tentang pembelajaran kita hari ini. Bisa semua untuk koreksi pembatas? Bisa. Kalau ada soal bisa semua? Bisa. Baik, kita sama-sama tutup pelajaran kita dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita akan membahas tentang persen massa. Oke, kita sama-sama tepuk tangan untuk kita semua.